你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Ramanda. Saya dari program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi sederhana menggunakan bahasa Python yang berjudul Aplikasi Identifikasi Reka Medis Aktif dan Inaktif. Langsung saja, kita yang pertama ke data pasien. Nah, di sini contoh datanya itu ada nomor reka medis, nama, dan tanggal kunjungan. Terus ke fungsi menentukan status. Nah, def status reka medis tanggal. Nah, masukkan tanggal kunjungannya tanggal berapa hari ini. Nah, untuk menghitung selisih tahun, yaitu menghitung hari ini dikurangi tanggal kunjungan. Nah, setelah itu if selisih tahun, jika selisih tahun kurang dari 5 tahun berarti statusnya aktif, dan jika lebih dari 5 tahun statusnya inaktif. Nah, setelah itu ke menampilkan semua data pasien. Di sini menggunakan algoritma perulangan dan algoritma percabangan. Algoritma perulangan itu bentuk struktur kontrol yang digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa instruksi secara berulang. Nah, kalau percabangan itu merupakan kontrol struktur yang dimana dalam algoritma ini digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, print di sini itu untuk menginformasikan print data pasien for pasien in data pasien, status reka medisnya pasiennya itu apa dan tanggal kunjungannya tanggal berapa. Setelah itu print. Nah, di sini akan muncul nomor reka medis pasien, nama pasien, dan tanggal kunjungan pasiennya. Setelah itu ke pengurutan berdasarkan tanggal. Data pasien short ini untuk mengurutkan, dan key lambda itu patokan untuk mengurutkan tanggal. Print and data setelah diurutkan berdasarkan tanggal kunjungan. For pasien in data pasien. Print pasien, nomor reka medis, nama, dan tanggal kunjungannya. Setelah itu ke pencarian berdasarkan nomor reka medis. Nah, di sini menggunakan algoritma pencarian atau algoritma searching. Nah, cari reka medisnya dulu, di input, masukkan nomor reka medis yang dicari. Nah, setelah ditemukan, for pasien in data pasien, if pasien, nomor reka medis, nah, cari status reka medis pasien dan tanggal kunjungannya. Nah, di sini akan muncul data pasien ditemukan. Nah, akan muncul nomor reka medisnya, nama pasien, dan tanggal kunjungannya. Sekaligus statusnya juga akan ditemukan. Setelah itu, if not ditemukan, print data pasien tidak ditemukan. Setelah itu ke cara pengaplikasiannya. Kita di sini klik run. Nah, di sini akan muncul data pasien ini yang sudah diurutkan berdasarkan tanggal kunjungan. Nah, misalkan di sini kita akan mencari nomor reka medisnya pasien bernama Keisha. Nah, di sini kita masukkan nomor reka medisnya RM004. Enter. Nah, data pasien telah ditemukan. Nah, di sini akan muncul nomor reka medisnya berapa, nama pasiennya, dan tanggal kunjungannya itu kan 2015 ya, terakhirnya. Nah, berarti status reka medisnya inaktif. Kenapa inaktif? Karena tanggal kunjungan terakhirnya ini udah lebih dari 5 tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart. Nah, di sini dimulai dari kata mulai, setelah itu input data pasien, nomor reka medis, nama, dan tanggal kunjungannya, masukkan semua. Nah, setelah itu urutkan data pasien berdasarkan tanggal kunjungan dari yang terlama sampai ke yang terbaru. Nah, setelah itu ke proses I sama dengan 0.
I kurang dari jumlah pasiennya berapa? Nah, jika ya, hitung jumlah selisih tahun antara tanggal sekarang dan tanggal kunjungan pasien. Nah, setelah itu selisih. Jika kurang dari 5 tahun, berarti statusnya aktif. Nah, jika lebih dari 5 tahun, berarti statusnya inaktif. Nah, setelah itu ke proses pencarian. I sama dengan I ditambah 1. Setelah itu input nomor rekam medisnya berapa. Nah, setelah itu data nomor rekam medis akan ditemukan. Nah, jika ya benar, tampilkan data pasien dan status rekam medisnya. Dan jika tidak, tampilkan pesan tidak ada. Nah, setelah itu, jika semuanya sudah, nah, selesai.